Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Al-hadi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daril islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala limpahan rahmat dan karunia. Dan semoga rahmat dan karunia Allah itu senantiasa membawa kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan membahas tentang topik tadabbur Al-Quran, yang saat ini kita akan mencoba mendalami surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini tergolong kepada surat Madaniyah, di mana jumlah ayatnya ada 75 ayat. Ada nama-nama surat Al-Anfal yang diketahui. Kadang surat Al-Anfal ini disebut juga dengan surat Al-Badar. Ada juga yang menyebutnya surat Al-Qital. Bahkan ada yang menyebutnya dengan surat Al-Furqan. Disebut dengan surat Al-Anfal karena dia bermakna harta rampasan. Harta rampasan di sini maksudnya harta rampasan perang. Dilarang bagi kita untuk merampas dalam keadaan aman. Sama halnya itu dengan mencuri atau memaksakan kehendak untuk memiliki hak orang lain tanpa sebab yang dibolehkan oleh syar'i. Ada disebut dengan harta rampasan perang karena ini didapatkan dari hasil peperangan yang dikumpulkan oleh kaum muslimin, khususnya untuk perang Badar. Dalam hal ini terdapat satu riwayat bahwasanya siapa saja yang mengorbankan sesuatu untuk Allah, maka ia akan menjadi seseorang pemenang dan bukan menjadi hal yang mustahil dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Anfal ini juga disebut dengan surat Al-Badar. Dinamakan dengan Al-Badar karena surat ini berbicara tentang perang Badar. Ada lagi yang menyebutnya dengan Al-Qital. Disebut dengan surat Al-Qital karena surat ini berbicara tentang peperangan pertama di dalam agama Islam. Ada lagi yang menyebutkan dengan surat Al-Furqan. Dinamakan dengan ini karena Allah Subhanahu wa taala menamakan hari peperangan dengan hari Al-Furqan. Apa itu? Pembeda antara hak dan batil. Nah, makanya dalam surat Al-Anfal ini peperangan yang dimaksud adalah supaya umat Islam paham mana yang hak dan mana yang batil. Kalau kita mencoba melihat apa saja keutamaan yang terdapat dalam surat Al-Anfal ini, ternyata para pendengar yang dirahmati Allah, surat ini berbicara tentang peperangan terbaik di dalam sejarah Islam. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya sebaik-baik hamba Allah adalah dari kalangan manusia dan malaikat yang ikut serta di dalam membela agama Allah. Ada keterlibatan malaikat di dalam peperangan ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha tala'a ala ahlil badr faqala a'malu ma syi'tum ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, Jibril sallallahu alaihi wasallam
Jibril, malaikat Allah yang paling agung, pernah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Apa pendapatmu terhadap orang-orang yang ikut perang Badar?" Kata Jibril kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Mereka adalah sebaik-baik kaum muslimin." Lalu Jibril berkata, begitu pula dengan para malaikat yang ikut di dalam peperangan tersebut. Maka dalam hadis ini, innallaha tala'a ala ahli badrin, sesungguhnya Allah telah memperhatikan ahli Badar. Siapa itu? Sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar. Faqala, kemudian lalu berkata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka hati kalian, karena aku telah mengampuni kalian. Nah, kalau kita lihat tentang keselarasan yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ini antara awal ayat dengan akhir ayatnya, surat ini dimulai dengan menyebutkan harta-harta rampasan perang Badar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan. Dalam hal ini adalah harta rampasan di perang Badar. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat yang terakhir atau di akhir-akhir surat Al-Anfal, pada ayat ke-70 Allah berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Begitu pula surat Al-Anfal ini diawali dengan penyebutan perang dan diakhiri pula dengan kata-kata atau penyebutan yang berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perang. Maka dapat kita tarik pembahasan utama di dalam surat Al-Anfal ini berbicara tentang beberapa hal, tentang ketentuan-ketentuan kemenangan yang ditinjau dari sisi keimanan dan sisi material. Pertama, dapat kita lihat tema di dalam surat Al-Anfal ini adalah peringatan keras untuk tidak melarikan diri dari peperangan, apalagi ketika peperangan sedang berlangsung. Dapat kita lihat nanti di dalam surat Al-Anfal ayat ke-15. Tema yang kedua adalah perintah untuk mendengar dan mentaati Allah dan Rasulnya. Terdapat pada ayat ke-20. Penjelasan bahwasanya kehidupan hati kita, kebahagiaan kita, harus ada di dalamnya ketaatan kepada Allah karena kita adalah seorang hamba, dan kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Diterangkan Allah pada ayat ke-24. Pada poin yang keempat, peringatan keras kepada umat ini untuk tidak menyebarkan rahasia umat Islam, karena hal tersebut adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap Allah dan Rasulnya. Hal ini diterangkan pada ayat ke-27. Pada poin yang kelima, kita lihat penjelasan akan buah dari sebuah ketakwaan. Ketakwaan seseorang akan berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan pada ayat ke-29. Dan poin yang keenam adalah penjelasan sebab-sebab kemenangan. Apa yang menjadi sebab-sebab kemenangan sehingga itu adalah capaian peperangan yang didambakan oleh kaum muslimin. Dapat kita lihat pada ayat 45 dan 47. Apa faedah yang bisa kita ambil kaum pendengar, para pendengar yang dirahmati Allah? Ada beberapa poin yang bisa kita lihat di dalam menghayati surat Al-Anfal ini.
faedah yang pertama dapat kita ambil adalah persatuan umat tidak dapat dibeli dengan apapun, bahkan dengan dunia dan seisinya. Karena persatuan umat ini adalah nikmat dan karunia dari Allah. Dijelaskan oleh Allah pada ayat ke-63. Yang kedua, ketika Allah menyebutkan perbuatan makar seorang kafir atau orang-orang kafir, maka Allah pun mengatakan kepada orang-orang kafir itu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 30. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat makar, karena sifat tersebut bukanlah sifat yang tercela sebagaimana yang disangkakan sebagian orang. Namun sifat tersebut baik karena makna atau sifat, maka tergolonglah sifat itu kepada tipu daya. Maka Allah lah yang akan membalas tipu daya musuh terhadap agama Allah ini. Namun ketika Allah menyebutkan sifat khianat orang-orang kafir, Allah berfirman pada Al-Anfal ayat 71 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jika siapa mereka itu, tawanan-tawanan perang itu, bermaksud hendak berkhianat kepada Rasulullah SAW, kepada agama ini, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Lalu Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kenapa? Karena khianat adalah sifat yang tercela yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Oleh karena itu Allah tidak berfirman di dalam ayat tersebut, maka Allah mengkhianati mereka. Allah berfirman di ayat tersebut, Allah kembali berbuat makar terhadap mereka. Poin ketiga adalah surat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada para sahabat tentang harta rampasan perang. Nah, ketika mereka berselisih dalam masalah harta rampasan ini, maka Allah pun menegur mereka dan memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan tidak berselisih dalam hal-hal duniawi. Ringkasan pendek ini sesungguhnya menerangkan kepada hati kita betapa ketaatan kepada Allah dan Rasulullah tidak bisa diperjualbelikan dengan harta. Betapa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah suatu pahala yang sangat besar. Bahkan mengorbankan harta, jiwa, dan raga kita, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah kelahiran, adalah sesuatu yang mutlak bagi semua mukmin di dalam membela agamanya. Maka Al-Anfal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap mukmin terbebani dirinya, apapun keadaannya, selama dia kuat untuk membela agama Allah, peperangan pun harus dihadapinya. Peperangan tidak untuk membalas dendam, peperangan tidak untuk menyampaikan atau menyalurkan sakit hati, peperangan bukan untuk memperluas wilayah, peperangan digunakan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Demikian saja yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam memahami tema-tema besar dalam surat Al-Anfal ini, dan semoga bermanfaat bagi kita kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kita tergolong kepada orang-orang yang kuat imannya di dalam membela agama Allah ini dan kuat ketaatan kepada apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.